Pasukan perlawanan di Palestina Hamas mampu memikat pasukan Israel ke sebuah rumah jebakan. Alhasil, sejumlah tentara Zionis dilaporkan terluka dan juga tewas. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini dibagikan Brigade Al-Qassam, Senin 1 Juli 2024. Al-Qassam menyebut pejuang yang memikat pasukan Israel ke dalam sebuah rumah yang digunakan dalam operasi penembakan baru-baru ini di timur Hamas kota Rafah. Segera setelah tentara memasuki rumah tersebut diledakkan. Serangan itu menyebabkan anggota militer Israel tewas dan ada pula yang mengalami luka-luka. Tak hanya Brigade Al-Qassam, serangan juga dilakukan Brigade Al-Quds. Puluhan roket perlawanan kembali menghantam wilayah Israel. Roket tersebut ditembakkan dari daerah Khan Younis di jalur Gaza Selatan ke komunitas perbatasan Israel Senin 1 Juli pagi. Menurut IDF, sekitar 15 hingga 20 roket diluncurkan dari jalur Gaza ke komunitas perbatasan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, serangan itu menandai serangan terbesar dari Gaza dalam beberapa bulan terakhir. Meski demikian, beberapa roket diklaim ditembak jatuh oleh pertahanan udara, sementara yang lainnya berdampak di Israel Selatan. اللهم سدد اللهم سدد الله أكبر اللهم سدد اللهم سدد اللهم سدد. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono menyampaikan hasil penyelidikan terkait kematian Afif Maulana, 13 tahun di Sungai Batang, Kuranji, Padang, Sumatera Barat, Minggu 30 Juni 2024. Diketahui Afif Maulana, siswa SMP berusia 13 tahun itu, ditemukan meninggal dunia di dekat jembatan Kuranji pada 9 Juni 2024 lalu. Ia menyebut berdasarkan hasil autopsi, siswa SMP tersebut meninggal dunia akibat tulang iga patah lalu menusuk paru-paru setelah melompat dari jembatan. Ia mengatakan terdapat patah tulang iga belakang bagian kiri sebanyak 6 ruas yang kemudian menusuk paru-paru sehingga korban tewas. Suharyono menambahkan berdasarkan hasil visum luar, memang ada lecet-lecet dan luka memar pada tubuh korban. Namun, berdasarkan ahli forensik, lebam tersebut muncul karena jenazah Afif ditemukan setelah sekitar 9 jam lamanya. Suharyono berkata, Afif diduga ikut tawuran dan kabur saat dibubarkan tim Sabara Polda Sumatera Barat lalu melompat dari jembatan. Dugaan tersebut disampaikan saksi kunci berinisial A yang berboncengan sepeda motor dengan korban saat kejadian pada Minggu 9 Juni 2024. Berdasarkan keterangan A, menurut Suharyono, ketika berada di atas jembatan Kuranji, korban dan saksi A terjatuh. Korban kemudian mengajak saksi A untuk melompat dari jembatan namun ditolak oleh A. Suharyono menyebut A sejatinya telah memberitahu polisi 2 kali mengenai temannya yang berniat terjun dari atas jembatan. Pertama, disampaikan saat ia diamankan oleh personil Sabara Polda Sumatera Barat di atas jembatan Kuranji. Yang kedua, saat ia telah berada di kantor kepolisian sektor Kuranji bersama pelaku tawuran lainnya. Namun informasi itu tak digubris oleh personil Sabara karena polisi tidak percaya ada yang nekat melompat dari ketinggian kurang lebih 12 meter tersebut. Suharyono menambahkan bahwa keterangan saksi A tersebut membantah narasi yang berkembang bahwa Afif tewas karena dianiaya oleh polisi kemudian dibuang ke bawah jembatan Kuranji. Ia mengatakan dengan informasi-informasi tersebut, pihaknya menarik kesimpulan bahwa korban meninggal dunia setelah melompat sendiri dari jembatan demi menghindari kejaran polisi, bukan karena penyiksaan oleh aparat kepolisian. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting mengatakan bahwa ia dan tunangannya Muhammad Fardana telah putus sejak 22 Juni 2024. Orang tua Ayu Ting Ting dan orang tua Fardana telah bertemu membicarakan perihal keputusan mereka untuk berpisah Senin 1 Juli 2024. Ayu mengatakan ia dan Fardana putus karena ada prinsip yang tak bisa direalisasikan bersama. Pelantun alamat palsu ini mengatakan putus adalah keputusan terbaik untuk ia dan juga Fardana.
Sebagai informasi Tribuners, kabar putusnya Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana lantaran Fardana menghapus semua foto Ayu Ting Ting dari akun Instagramnya. Mulai dari foto tunangan hingga kebersamaan dengan Bilqis telah tak terpampang di akun Letu Fardana itu. Terakhir kali sebelum menghapus semua foto Ayu Ting Ting, Fardana sempat mengunggah foto Bilqis mendapatkan sebuah piala. Hal ini pun menjadi pertanyaan warganet, terutama soal kelangsungan hubungan mereka yang disebut bakal serius ke jenjang pernikahan. Kapolsek Cipondoh Kompol Evarmon Lubis menyebut S 41 tahun membakar istrinya yang berinisial SCD 23 tahun di Tangerang karena persoalan salah paham. Evarmon mengatakan mulanya S tak bisa masuk ke kediamannya lantaran SCD membawa kunci rumah. Karena hal tersebut, S menjadi geram dan menyiramkan bensin ke wajah SCD pada Minggu 30 Juni 2024 malam. Beruntungnya saat kejadian korban tidak sendiri. Ada beberapa orang tetangga korban yang turut melihat peristiwa ini. Begitu SCD terbakar api, sontak tetangganya langsung menyiramkan air dan menutup api dengan lap basah. Akibat kejadian tersebut, korban SCD menderita luka bakar 27% pada tubuhnya. Kini S ditahan pihak kepolisian, sementara sang istri harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Sari Asih. Kelompok peretas Brand Cyber yang mengunci data-data di Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS 2 mengatakan akan memberikan kunci untuk membuka data tersebut secara cuma-cuma tanpa perlu dibayar sepeser pun. Brand Cyber adalah kelompok hacker yang diduga bertanggung jawab atas serangan ransomware pada server PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur sekitar 2 pekan lalu. Dalam sebuah unggahan di forum dark web yang kemudian diunggah ulang oleh akun perusahaan intelijen cyber @stelmol, mereka mengatakan bahwa kunci untuk membuka akses enkripsi PDNS 2 akan diberikan pada Rabu 3 Juli besok. Jika kunci enkripsi tersebut benar-benar dibuka oleh sang peretas, ini artinya server PDNS 2 akan pulih esok hari. Awalnya, kelompok hacker ini meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah untuk membuka kunci enkripsi data-data yang disandra tersebut. Melalui posting yang sama, Brand Cyber menyebut bahwa perilisan kunci enkripsi secara gratis ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pemerintah Indonesia memerlukan keamanan cyber yang lebih kuat, terutama di sisi sumber daya manusia atau SDM. Sebelumnya, server PDNS 2 diakui terkena serangan ransomware. Serangan ini juga menyebabkan gangguan pelayanan pada 210 instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Instansi yang lainnya terdapat antara lain Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian PUPR, LKPP, hingga pemerintah daerah Kediri. Namun dari 210 instansi yang terdampak, gangguan paling parah terjadi pada pelayanan keimigrasian Kemenkumham. Sebab layanan publik tersebut menjadi salah satu yang paling intens diakses oleh masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.